Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Julia Mardia, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium Kimia, dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Hanik Nurul Inayah, NIM 190807626, dan rekan saya Ladun Hikmah Jimat Hapsari dengan NIM 190807629 akan mempresentasikan makalah kami desain laboratorium kimia. Dalam pembahasan kali ini, hal yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian, yang kedua, tata ruang dan jenis, yang ketiga, sarana dan prasarana. Kedua ini dibahas berdasarkan standar nasional. Lalu, yang keempat, ada desain yang baik dan ideal. Yang pertama, ada pengertian desain laboratorium. Kata desain adalah kata baru yang diindonesiakan dari bahasa Inggris desain, yang artinya adalah perencanaan dan perancangan untuk membuat suatu benda atau bangunan, baik dari segi tampilan maupun fungsinya. Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat bekerja. Jadi, laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap, fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Rancangan pembangunan ruang laboratorium yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah konsep laboratorium yang akan digunakan, jenis, luas, dan tata ruang laboratorium, sarana dan prasarana, serta tata letak ruang laboratorium. Selanjutnya, ada tata ruang dan jenis laboratorium. Kemudian, tata ruang laboratorium. Ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan ketika menata ruang laboratorium. Yang pertama, ada letak laboratorium. Dalam penentuan letak laboratorium, perlu diperhatikan yaitu letak terhadap lingkungan dan letak dari setiap laboratorium, yaitu jika sebuah sekolah memiliki beberapa buah laboratorium, seperti laboratorium biologi, fisika, dan kimia, letaknya harus saling berdekatan atau dalam satu daerah. Hal ini memungkinkan agar dapat mengurangi perpindahan baik dari guru maupun peralatan yang diperlukan. Kemudian, jarak terhadap sumber air. Keberadaan sumber air akan sangat membantu kelancaran kegiatan di laboratorium. Selanjutnya, ada saluran pembuangan. Maksudnya yaitu, penataan laboratorium harus memperhatikan apakah saluran pembuangan baik yang berasal dari ruangan atau gedung laboratorium maupun dari luar. Saluran pembuangan adalah saluran untuk membuang sisa-sisa dari bahan-bahan yang sudah diolah dan diproses, seperti sisa-sisa sampah, sisa-sisa pembakaran mesin, atau limbah. Kemudian, jarak dengan gedung lain. Pertimbangkan jarak jauh dan dekat didasarkan pada urgensi dari gedung lain karena dapat mengganggu aktivitas di sana. Kemudian selanjutnya adalah mudah dikontrol. Ruang laboratorium yang baik adalah ruang yang mudah dikontrol, baik oleh manajer laboratorium, pengawas, maupun yang lain. Agar mudah dikontrol, ruang laboratorium sebaiknya dibangun dekat dengan ruang manajer. Selanjutnya adalah luas ruangan laboratorium. Luas ruangan sangat ditentukan oleh
yaitu 1. Ruang pembelajaran, di mana perlengkapan laboratorium termasuk meja, kursi, lemari, dan rak yang ada di dalamnya itu sedikitnya 2,5 meter kuadrat per praktikan. Jadi, untuk laboratorium sendiri, kapasitas 40 peserta didik diperluaskan luas 2,5 kali 40 meter kuadrat atau sama dengan 100 meter kuadrat. Kemudian ada ruangan untuk persiapan, di mana guru dapat melakukan persiapan sebelumnya agar kegiatan berjalan dengan baik. Kemudian ada ruangan gudang. Lalu ada ruangan gelap, ruangan atau meja untuk menimbang, pintu, dan jendela. Kemudian ada lantai. Kemudian, ada syarat yang harus dipenuhi suatu lembaga pendidikan untuk membangun sebuah laboratorium sekolah menurut standar internasional. Standar ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 diantaranya. Yang pertama, laboratorium tidak boleh dibangun di arah mata angin. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pencemaran udara. Kemudian, lokasi laboratorium dibuat jauh dari sumber air, agar tidak terjadi pencemaran sumber air yang berada di sekitar tempat itu. Laboratorium harus mempunyai saluran pembuangan tersendiri, agar terhindar terjadinya pencemaran sumber air dari tanah dan penduduk. Kemudian, lokasi laboratorium harus terpisah jauh dari bangunan yang lain, supaya dapat memberikan sirkulasi udara dan penerangan cahaya yang memadai. Kemudian, letak laboratorium pada bagian yang mudah dikontrol. Selanjutnya, ada jenis-jenis laboratorium. Yang pertama, ada laboratorium pendidikan, yaitu laboratorium yang digunakan untuk pendidikan terutama tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kegiatan laboratorium jenis ini ditujukan untuk kelancaran proses kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian, ada laboratorium riset, yaitu laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan dalam upaya menemukan suatu untuk meneliti suatu hal yang menjadi bidang keahliannya. Tujuannya adalah untuk melakukan suatu penelitian oleh para ilmuwan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Baladin Cimat Hapsari. Kepadanya saya persilahkan. Mari kita lanjutkan kepada subbab selanjutnya, yaitu ketentuan fasilitas laboratorium meliputi sarana dan prasarana laboratorium berdasarkan standar nasional. Seperti yang kita tahu bahwa laboratorium itu umumnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana. Gunanya untuk memudahkan pemakai laboratorium dalam melakukan aktivitasnya. Nah, sarana dan prasarana ini meliputi penerangan, ventilasi, air, bak cuci, instalasi listrik, alat pemadam kebakaran, P3K, jam dinding, mebel, dan peralatan laboratorium. Nah, untuk mebel itu terdiri dari beberapa, yaitu ada pintu, kursi, lemari bahan, lemari alat, panggung, lemari asam, papan tulis, meja dinding, meja kerja siswa, meja demonstrasi, dan lemari penyimpanan tas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada penerangan. Ruang laboratorium
harus memiliki pengatur penerangan yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Sumber penerangan bisa berasal dari cahaya matahari ataupun dari listrik. Yang kedua, yaitu ventilasi. Laboratorium membutuhkan ventilasi yang baik, terutama untuk laboratorium kimia yang sering menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap. Jadi fungsi dari ventilasi ini agar sirkulasi udara itu tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga ada air. Air merupakan fasilitas yang penting dalam laboratorium. Aliran air yang masuk ke dalam laboratorium harus cukup dan lancar. Selain itu, kualitasnya juga harus baik. Karena kualitas air yang kurang baik itu dapat mempercepat kerusakan alat-alat, terutama alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, untuk pembuangan air yang sisa cucian dan mengandung bahan-bahan kimia, itu harus diperhatikan karena dapat merusak pipa-pipa yang berfungsi sebagai keluar masuknya air di dalam laboratorium. Selanjutnya, yang keempat yaitu instalasi listrik. Listrik merupakan fasilitas yang sangat penting. Besarnya daya yang terpasang harus mencukupi kebutuhan alat-alat laboratorium, terutama alat-alat laboratorium yang membutuhkan daya yang besar. Nah, kebutuhan instalasi listrik di dalam laboratorium itu untuk memberikan penerangan di semua ruang laboratorium. Untuk memfasilitasi proses pembelajaran di laboratorium, misalnya berupa LCD, kipas angin, dan untuk memfasilitasi pekerjaan administrasi laboratorium, misalnya penggunaan komputer. Yang kelima yaitu bak cuci. Bak cuci terbuat dari porselen. Mudah ternoda apabila terkena bahan-bahan kimia, karena kan warnanya putih. Bak cuci harus dilengkapi dengan saringan untuk mencegah masuknya sisa-sisa praktikum yang berupa bahan padat. Selanjutnya, nomor 6, yaitu alat pemadam kebakaran, P3K, jam dinding. Dalam laboratorium, setidaknya terdapat satu alat pemadam kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Satu kotak P3K yang berisi obat-obatan, dan satu buah jam dinding untuk memantau waktu ketika praktikum tengah berlangsung. Selanjutnya yaitu mebel. Mebel terdiri dari beberapa. Yang pertama ada meja demonstrasi. Ukuran meja demonstrasi panjangnya 300-400 cm, lebar 80-90 cm, dan tingginya 90 cm. Meja ini digunakan untuk melakukan kegiatan jika guru mengajar dengan metode demonstrasi. Nah, meja ini biasanya dipasang secara permanen dengan dilengkapi laci, lemari, dan rak-rak di bawahnya, dan 2 soklet listrik. Meja ini juga terdapat bak cuci di atasnya. Selanjutnya yaitu meja kerja siswa. Meja kerja praktikum siswa ini baiknya dipasang secara permanen dengan keramik berwarna putih agar pemasangan aliran gas, listrik, dan air menjadi lebih mudah. Untuk ukurannya yaitu panjang 300-400 cm, lebarnya 80-90 cm, dan tingginya 75 cm. Jadi hampir sama dengan meja demonstrasi, hanya saja tingginya berbeda. Di meja kerja siswa ini dilengkapi dengan rak di bawah soklet listrik, sumber gas, dan bak cuci di sebelah kanan dengan ukuran 54 x 35 x 20 cm.
Yang nomor 3 yaitu kursi. Kursi terbuat dari kayu sebagai alas duduk, berbentuk bulat, berlubang, dan diameternya 30 cm, tingginya 70 cm, serta terdapat pijakan pada kaki kursi. Yang keempat yaitu meja dinding. Meja dinding berguna sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat praktikum lainnya. Meja ini terbuat dari keramik, ukurannya tingginya kira-kira 20 cm, lebarnya 40-50 cm, dan panjangnya mengikuti panjang dinding laboratorium. Meja ini juga dilengkapi dengan lemari di bawah untuk menyimpan alat-alat dan bahan-bahan. Selanjutnya, yang nomor 5 yaitu ada lemari alat. Untuk lemari alat tidak ada spesifikasi khusus. Yang penting harus tertutup dan dapat dikunci, juga mampu menampung semua alat. Nomor 6 yaitu ada lemari bahan. Lemari bahan dianjurkan tidak mudah berkarat, pintunya dapat bergeser, dan dapat dikunci serta cukup untuk menyimpan semua bahan. Yang ketujuh ada lemari asam. Ukuran dalam lemari asam minimum 0,9 x 0,6 x 0,9 meter. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk tinggi bidang kerjanya dari lantai itu 70 cm. Lemari asam ini baiknya harus tahan karat, mempunyai pintu kaca yang dapat dibuka tutup sebagian, mempunyai pencahayaan yang baik, serta saluran buangan gasnya langsung keluar dan terpompa. Yang kedelapan ada panggung. Panggung ialah tempat yang ditinggikan untuk guru berdiri dan meja demonstrasi diletakkan. Tinggi panggung kira-kira 20 cm. Panggung harus melebar ke kiri dan ke kanan, melebihi papan tulis. Yang kesembilan yaitu ada papan tulis. Ukuran dari papan tulis hendaknya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ukuran minimumnya yaitu 90 × 200 cm. Yang ke-10 ada pintu. Pintu di laboratorium haruslah kuat dan dapat dikunci agar aman. Dan yang ke-11 ada lemari penyimpanan tas. Lemari ini berfungsi untuk menampung tas dan barang-barang praktikan atau laboran. Selanjutnya yaitu ada peralatan laboratorium. Nah, menurut BSNP, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, disebutkan bahwa ruang laboratorium kimia dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Nah, bisa dilihat teman-teman pada tabelnya. Di sini nomor 1 ada botol zat yang harus berjumlah 24 botol untuk setiap laboratorium dengan deskripsi bertutup dan volumenya 100, 250, dan 500 ml. Yang kedua ada pipet tetes dengan rasio jumlahnya 100 buah per laboratorium. Deskripsinya ujungnya panjang dengan karet dan ukurannya 20 cm. Yang ketiga ada batang pengaduk, jumlahnya 25 buah, diameter 5 dan 10 ml, panjangnya 20 cm. Yang keempat ada gelas beker dengan jumlah 12 buah per laboratorium, volumenya 50, 100, dan 250 ml. Yang kelima ada gelas beker dengan jumlah 3 buah per laboratorium, volumenya 500, 1000, dan 2000 ml. Untuk gambarnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman.
Nomor 6, ada labu Erlenmeyer, jumlahnya 25 buah per laboratorium, volumenya 250 ml. Nomor 7 ada labu Takar dengan jumlah 50 buah untuk 50 ml, 50 buah untuk 100 ml, dan 3 buah untuk 1000 ml. Yang ke-8 ada pipet volume dengan jumlah 30 buah per laboratorium. Deskripsinya skalanya permanen, volumenya 5 dan 10 ml. Yang ke-9 yaitu ada pipet seukuran. Jumlahnya 30 buah per laboratorium. Skalanya permanen, volumenya 10, 25, dan 50 ml. Yang ke-10 ada corong. Jumlahnya ada 30 untuk yang 5 cm diameternya dan 3 buah untuk yang 10 cm diameternya. Untuk gambarnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya yang nomor 11 ada mortar. Jumlahnya 6 buah untuk yang diameter 7 cm dan 1 buah untuk yang diameter 15 cm. Mortar ini bahannya keramik. Yang ke-12 ada botol semprot. Jumlahnya 15 buah per laboratorium dengan deskripsi bahan plastik lentur serta volume 500 ml. Yang ke-13 yaitu ada gelas ukur. Jumlahnya 15 untuk volume 10, 50, dan 100 ml serta 3 buah untuk yang bervolume 500 dan 1000 ml. Yang ke-14 ada buret dan klem. Jumlahnya 10 buah per laboratorium. Deskripsinya skalanya permanen, tangan klem buret, mudah digerakkan, volumenya 50 ml. Yang ke-15 ada statif dan klem. Jumlahnya 10 buah per laboratorium. Deskripsinya besi yang tahan karat, kuat, stabil, dan permukaannya halus. Selanjutnya yang nomor 16 yaitu ada kaca arloji, jumlahnya 10 buah per diameter 10 cm. Yang ke-17 ada corong pisah, jumlah 10 buah per laboratorium, bahannya gelas serta volume 100 ml. Yang ke-18 ada alat destilasi, jumlahnya 2 set per laboratorium dan bahan gelas, volumenya 100 ml. Yang ke-19 ada neraca, jumlahnya 2 set per laboratorium dengan ketelitian 10 mg. Yang ke-20 ada pH meter, jumlahnya 2 set per laboratorium dengan ketelitian 0,2 untuk yang analog dan 0,1 untuk yang digital. Yang ke-21 yaitu ada sentrifuge, yaitu sebanyak 1 buah per laboratorium dengan deskripsi menggunakan daya listrik minimal 4 tabung. Yang ke-22 yaitu ada barometer, jumlahnya 1 buah per laboratorium. Untuk di dinding lab dilengkapi dengan termometer. Yang ke-23 ada termometer dengan jumlah 60 buah per laboratorium. Dapat diukur suhunya 0 sampai 100 derajat Celcius, ketelitian 1 derajat Celcius, dan tidak mengandung merkuri. Yang ke-24 ada multimeter AC atau DC 10 kilo ohm atau volt dengan jumlah 6 buah per laboratorium. Deskripsinya dapat mengukur tegangan arus dan hambatan. Batas ukur arus minimum 100 mA sampai 5 ampere. Batas minimum ukur tegangan untuk yang DC 100 mV sampai 50 volt dan batas minimum ukur untuk yang AC 0 mV sampai 250 volt. Yang ke-25 yaitu ada pembakar, jumlahnya 8 buah per laboratorium. Deskripsinya bahan gelas dan tertutup. Yang ke-26 ada spiritus, kaki 3, serta alas kaca kawat,
Jumlahnya 8 buah per laboratorium dengan tinggi yang disesuaikan. Yang ke-27 ada stopwatch dengan jumlah 6 buah per laboratorium dengan ketelitian 0,2 detik. Yang ke-28 ada kalorimeter tekanan uap dengan jumlah 6 buah per laboratorium, dapat memberikan data untuk pembelajaran entalpi reaksi, kapasitas panas bahan rendah, dan bervolume 250 ml. Yang ke-29 ada tabung reaksi dengan jumlah 100 buah per laboratorium. Deskripsinya bahannya gelas dan volume 20 ml. Yang ke-30 yaitu ada rak tabung reaksi dengan jumlah 7 buah per laboratorium, bahannya terbuat dari kayu, kapasitas minimumnya ada 10 tabung. Yang ke-31 ada sikat tabung reaksi dengan jumlah 10 buah per laboratorium, bahan bulu halus, serta berdiameter 1 cm. Yang ke-32 yaitu ada tabung sentrifuge dengan jumlah 8 buah per laboratorium, bahannya terbuat dari kaca, ukurannya sesuai dengan sentrifugenya. Yang ke-33 ada tabel periodik unsur dengan jumlah 1 buah per laboratorium, ukuran poster, kertas 220 gram, dan dapat digantungkan. Yang ke-34 yaitu ada model molekul dengan jumlah 6 set per laboratorium. Minimum dapat menunjukkan atom hidrogen, nitrogen, karbon, dan sulfur, serta dapat dirangkai menjadi bentuk molekul. Yang ke-35 yaitu ada buku panduan percobaan, yaitu ada 6 buah per setiap percobaan, dengan deskripsi sesuai dengan percobaan yang sedang dilaksanakan. Ini sarana dan prasarana untuk laboratorium. Sekarang kita masuk subbab yang selanjutnya, yaitu desain laboratorium yang ideal dan baik. Nah, desain laboratorium yang ideal dan baik yaitu ukurannya kurang lebih seluas 100 meter persegi dan dapat digunakan oleh sekitar 40 orang. Dengan rasio setiap orang menggunakan tempat seluas 3-4 meter persegi dari keseluruhan luas laboratorium. Dapat dilihat di gambar ya teman-teman. Nah, desain laboratorium ini ada ruang laboratorium, yaitu pembelajaran sains yang terdiri dari ruang utama dan ruang-ruang pelengkap. Ruang utama adalah ruangan tempat para praktikan melakukan praktikum. Sedangkan ruangan pelengkap yaitu ruang persiapan dan ruang penyimpanan. Nah, ruang persiapan itu gunanya untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum atau percobaan. Sedangkan ruang penyimpanan gunanya adalah untuk menyimpan bahan-bahan persediaan seperti alat dan bahan yang penggunaannya tidak setiap saat atau jarang dipakai. Selain ruangan-ruangan tersebut, laboratorium dimungkinkan juga memiliki ruang gelap atau dark room dan ruang administrasi atau ruang staff. Dapat dilihat di gambar ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari desain laboratorium kimia. Bisa dilihat. Selanjutnya, ini juga ada contoh lagi dari desain laboratorium. Bisa dicermati teman-teman. Baiklah,
Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.